data stasioner menggunakan SAS, Minitab, dan RStudio. Untuk langkah-langkahnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi Minitab. Pada Minitab, kita importkan data terlebih dahulu. File, open, pilih data, kemudian OK. Nah, di sini ada data jumlah pengunjung dari tahun 2019 hingga tahun 2021 sebanyak 36 data. Kemudian kita akan plotkan terlebih dahulu. Time series plot. Kita pilih datanya. Time scale, month and year 1 2019, incrementnya 1. Oke. Kemudian di sini ada plot data. Kita lihat apakah ada pola musimannya atau tidak. Berdasarkan bulan. Oke, ternyata di sini tidak terlihat pola musiman. Kemudian data ini bisa kita lihat data stasioner. Kemudian kita akan mengecek apakah data tersebut stasioner dalam varian. Caranya box-chox transformation, masukkan data subgrupnya 1, oke. Nah, di sini terlihat rounded value-nya tidak sama dengan 1 dan lower upper-nya sudah melebihi 1, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut stasioner dalam varian. Kemudian untuk stasioner dalam min, kita dapat melihat dari plot time series-nya atau dengan tabel ACF. Time series, autocorrelation, kita masukkan datanya, kemudian oke. Nah, di sini tabel ACF-nya untuk leg pertama sudah cut off atau melebihi garis, maka dapat disimpulkan bahwa data ini stasioner dalam min dan data memiliki model AR1. Kemudian kita lihat untuk tabel PACF, time series PACF. Kita masukkan datanya. Oke. Nah, di sini pada plot PACF-nya leg pertama juga keluar dari garis cut off yang mengartikan bahwa memiliki model MA1. Nah, untuk dugaan model kita dapat melihat dari plot ACF dan PACF. Dari plot ACF kita dapatkan dugaan model AR1, dari plot PACF kita dapatkan dugaan model MA1. Kemudian kita mendapatkan 3 dugaan model, yaitu AR1, MA1, dan ARMA 1.0.1. Kemudian kita akan melihat estimasi parameter dari setiap model yang kita dapatkan. Untuk yang pertama, model AR1. Setelah time series ARIMA, kita masukkan variabelnya yakni jumlah pengunjung, kemudian kita isi 1 pada autoregressive. Storage-nya residual kita centang, oke. Nah, di sini ada residual, kita ganti dengan residual AR1. Di sini bisa kita lihat estimasi parameter dari AR1, p-value-nya kurang dari alfa, maka dapat dikatakan signifikan. Kemudian di sini ada Lijum box, yakni uji white noise, parameternya lebih dari alfa, maka dapat dikatakan white noise-nya terpenuhi. Kemudian akan diuji distribusi normal. Kita masukkan residual AR1, kemudian Kolmogorov, oke. Dapat kita lihat p-value-nya lebih dari alfa, maka dapat dikatakan data ini berdistribusi normal. Lanjut pada data kedua, ARIMA, kita masukkan jumlah pengunjung, kita ganti yang moving average-nya menjadi 1. Residual udah tercentang, oke. Kita ganti residual MA1. Kemudian kita cek pada residual MA1, di sini estimasi parameternya kurang dari alfa, maka bisa kita katakan signifikan. Kemudian kita lihat pada tabel Lijum box, ini berdistribusi white noise karena p-value-nya lebih dari alfa.
Kemudian akan kita cek apakah berdistribusi normal. Basic status, normality test, kita pilih residual MA-nya, Kolmogorov, oke. Nah, di sini juga dapat kita lihat kalau p value-nya itu lebih dari alfa, maka residual model ini dapat kita katakan berdistribusi normal. Selanjutnya untuk data ketiga kita cek, masukkan datanya, AR-nya 1, MA-nya 1, storage, residual centang, oke. Residualnya kita ganti residual ARMA 11. Kemudian kita cek untuk residual ini apakah parameternya signifikan atau tidak. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel parameter kalau p value-nya itu lebih dari alfa, maka residual model ini kita katakan tidak signifikan dan tidak layak untuk dilakukan peramalan. Walaupun di sini dapat dilihat kalau berdistribusi white noise p value-nya lebih dari alfa. Jadi kita di sini memiliki dua model terbaik, yaitu model AR1 dan model ARMA 1. Selanjutnya kita lihat dari MSE-nya. Di sini pada model AR1 kita dapatkan MSE-nya 15 sekian. Kemudian di model 2 yaitu MA1 kita dapatkan MSE-nya 16 sekian. Jadi untuk model terbaik di sini kita gunakan AR1 karena MSE-nya lebih kecil. Selanjutnya akan kita lakukan forecasting, start, time series. Lalu kita pilih ARIMA. Di sini yang kita gunakan adalah model terbaik, yakni model AR1 101. Ini residualnya kita hilangin centangnya, oke. Forecastnya kita isi 12 karena kita akan memprediksi 12 bulan ke depan. Data originalnya 36, kita taruh di kolom 7. Oke. Bisa dilihat di sini pada kolom C7, ini adalah hasil dari forecasting atau peramalan 12 bulan ke depan. Selanjutnya kita akan menggunakan RStudio. Pada RStudio ini, yang pertama kita harus menginstal package terlebih dahulu. Ada beberapa package yang harus diinstal sebagai berikut. Kemudian ada data. Di sini ada data jumlah pengunjung. Lalu kita plotkan datanya terlebih dahulu. Ini adalah plot time series dari jumlah pengunjung. Kemudian kita akan melakukan uji stasioner dalam varian menggunakan box chocks. Nah, di sini sudah terlihat nilai box chocks-nya. Kemudian kita akan mentransformasikan data jumlah pengunjung. Nah, ini hasil dari transformasi. Kemudian kita akan mengecek kestasioneran dalam min menggunakan ADF test. Di sini kita dapatkan p value-nya lebih dari alfa. Maka dapat dikatakan data ini stasioner dalam min. Selanjutnya kita lihat dari ACF-nya. Di sini pada plot ACF-nya ada leg pertama yang keluar dari garis. Maka dapat kita simpulkan bahwa memiliki model AR1. Kemudian kita lihat dari plot PACF. Pada plot PACF juga leg pertama keluar dari garis, maka memiliki model MA1. Untuk dugaan model terbaik kita lihat dari dugaan model satu persatu. Yang pertama ada model 100, kita lihat di sini ada MSE dan nilai AIC. Nilai AIC-nya sekian. Kemudian untuk model yang kedua yakni model 001, kita lihat MSE-nya sekian dan AIC-nya sekian.
Kemudian untuk model yang ketiga, di sini juga terlihat AIC-nya sekian. Jadi untuk model yang terbaik kita pilih dari AIC. Untuk AIC yang terkecil kita pilih menjadi model yang terbaik, yakni AIC dari AR1. Jadi AR1 ini merupakan model terbaik. Bisa juga kita lihat secara otomatis menggunakan Auto Arima. Kita lihat model terbaiknya secara otomatis. Yakni di sini terlihat model terbaiknya adalah model AR1 dengan nilai sebagai berikut. Kemudian kita melakukan forecasting atau peramalan untuk model terbaik. Nah, di sini sudah muncul untuk peramalan 12 bulan ke depan dari model AR1. Di sini ada plotnya juga. Ini adalah peramalan dengan menggunakan RStudio. Selanjutnya kita gunakan aplikasi SAS. Pada aplikasi SAS ini kita menginputkan data secara manual, yakni data pengunjung. Di sini ada data pengunjung yang sudah kita inputkan. Lalu tahap yang pertama kita akan mengidentifikasi dari data tersebut. Kita identifikasi Y-nya, yakni 0, kita isi 0. Kemudian tahap estimasi, P-nya kita isi 1 dan Q-nya kita isi 0. Kenapa begitu? Karena pada mini tab sebelumnya kita mendapatkan estimasi model terbaik, yakni AR1 model 100. Kemudian yang di sini selanjutnya ada tahap forecasting atau peramalan untuk 12 bulan ke depan. Lalu ada cek residual berdistribusi normal dan white noise. Kemudian yang terakhir ini ada tempat output atau penyimpanan output atau hasil. Untuk menjalankannya kita Ctrl A dan klik run atau submit. Lalu kita tunggu sebentar hingga hasilnya keluar. Nah, di sini sudah keluar, kita lihat. Di sini bisa kita lihat plot dari data yang kita miliki tadi. Kemudian ada plot ACF, ada plot PACF. Lalu di sini ada parameter, estimasi parameter. Kemudian ada AIC. Lalu ada plot diagnosa residual normal. Lalu ada hasil dari peramalan 12 bulan ke depan. Selanjutnya ada grafik dari peramalan yang sudah kita lakukan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.